Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Gallery, tempat berbagi informasi. Nah, pada video kali ini kita akan berbagi informasi tentang cara revisi DIPA atau pemutakhiran POK dengan cara revisi DIPA di tingkat KPA atau hanya kewenangan KPA, sehingga teman-teman semua tidak perlu mengajukannya ke kanwil wilayah masing-masing jika hanya ingin melakukan pemutakhiran atau update data POK. Bagaimana caranya? Ya, simak videonya teman-teman semua ya. Oke, pertama-tama ya ini kami akan sampaikan berikut kami sampaikan informasi terkait revisi pemutakhiran POK. Ya, saat ini aplikasi Sakti modul revisi anggaran sudah mendukung revisi POK sekaligus pemutakhiran data POK di KPA atau di kewenangan KPA atau revisi pemutakhiran KPA sesuai pasal 14 ayat 5 PMK Tata Cara Revisi Anggaran. Nah, sehingga Satker atau teman-teman sekalian itu tidak perlu lagi melakukan pemutakhiran data POK ke Kanwil. Nah, kelebihan pemutakhiran POK langsung di KPA adalah lebih cepat prosesnya, hanya beberapa jam sejak pengajuan itu sudah bisa langsung selesai. Nah, langkah-langkahnya ya, sama seperti revisi DIPA. Ketika kita ajukan ke Kanwil DJPB atau ke DCA, itu menggunakan tombol revisi DIPA nantinya, bukan revisi POK. Jadi pada saat memilih utility kita harus memilih revisi DIPA. Namun ketika tahap menu itu pada saat pengajuan itu kita memilih pemutakhiran KPA ya, bukan kanwil DJPB ya. Nah, berikut 10 langkah ya, 10 hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua ketika ingin melakukan updating atau pemutakhiran data POK melalui revisi DIPA di tingkat KPA atau kewenangan KPA. Nah, 10 ini itu tidak boleh berubah ya, tidak boleh berubah di DIPA kita, di Sakti kita. Yang pertama itu tidak boleh mengubah jenis belanja, tidak boleh mengubah volume RO, rincian output, kemudian tidak boleh menggeser alokasi antar rincian output PN, kemudian tidak boleh mengubah sumber dana. Nah, kemudian anggarannya tidak bergeser antar KRO, kemudian tidak mengubah halaman 4 DIPA. Nah, ini dua kami tanda ya, karena ini adalah dua ini biasanya menjadi penanda bahwa itu revisi POK atau bukan ya. Tidak mengubah digital stamp ya, digital stampnya, kemudian tidak mengubah halaman 3 DIPA. Yang dua ini ya yang paling sangat berperan. Yang ke-9 itu tidak mengubah target PNBP, dan ke-10 itu tidak menambah akun pada sumber dana SBSN, PHLN atau PHDN. Ya, selain itu bisa. Nah, catatannya untuk revisi penyusunan halaman 3 DIPA itu bukan merupakan kewenangan KPA, tetapi kewenangan Kanwil. Nah, berarti kita tidak boleh mengubah halaman 3 DIPA ataupun digital stampnya. Nah, dari saya terkait halaman 3 DIPA, jika kita menggesernya hanya di tingkat komponen ya, dalam komponen yang sama ataupun dalam subkomponen yang sama, maka itu kita tidak bisa dihitung tidak mengubah halaman 3 DIPA. Nanti kita lihat di prakteknya teman-teman semua ya. Jadi silahkan diikuti sampai selesai video ini. Ya, sekarang kita akan langsung masuk ya. Kita masuk di menu operator anggaran. Silahkan masuk di menu operator anggaran. Kemudian kita rubah utility dulu ya. Kita masuk di penganggaran ya, utility, kemudian kita pilih status history. Nah, yang kita pilih adalah usulan revisi DIPA karena kita akan melakukan revisi DIPA meskipun tujuannya adalah untuk pemutakhiran data POK. Nah, oke. Jika sudah selesai, kita masuk di RUH belanja desain. Kita cek digital stamp dulu ya. Kita cek nomornya dulu ya, DS-nya dulu. Jadi DS-nya ini tidak boleh berubah ya. Ini ya, ini DS-nya. Ini nanti setelah kita edit
itu tidak boleh berubah. Kapan berubah berarti itu bukan kewenangan KPA, bukan tapi kewenangan Kanwil atau DJPB. Nah, setelah selesai kita tahu DS-nya, kita masuk di Belanja Desain, menu penganggaran, RUH, Belanja Desain, kemudian masuk satkernya ya. Kebetulan kami ini ada beberapa penambahan akun ya, tapi masih dalam komponen yang sama. Dia tidak menggeser anggaran keluar dari komponen, sehingga semoga tidak merubah dari halaman 3 JIPA. Nah, ini sudah masuk ya, kita tayangkan dulu. Kemudian ini ya, saya akan geser dari komponen ini 053. Nah, saya akan buat akun di sini, tetapi anggarannya saya geser dari sini ya, dari belanja modal ini ya. Oke ya, saya buat ini ya, ini yang akan saya geser dari sini sehingga dia tidak keluar dari komponennya. Nah, ini saya ubah. Jadi saya kurangi dari anggaran yang akan saya geser. Oke. Kemudian saya buat akun yang akan saya tempati untuk akun anggaran yang tadi saya kurangi ya. Saya buat akunnya dulu. Jadi dia sama-sama belanja modal di satu komponen, sehingga anggarannya itu tidak keluar dari komponen tersebut. Oke. Ya, simpan. Ya, ini kita sudah dapatkan akunnya. Sekarang saya buat rekam detailnya dulu ya. Rekam detail, klik. Nah, kita masukkan nomenklaturnya terkait kegiatan pekerjaannya apa, silahkan dimasukkan. Ini tentatif saja teman-teman semua ya. Ini tergantung dari kegiatan teman-teman di tempatnya masing-masing. Itu soal nama, volume dan anggaran yang bergeser itu tergantung dari satker teman-teman semua. Tapi catatan pentingnya adalah anggarannya tidak boleh bergeser keluar komponen ya, harus dalam komponen yang sama. Oke, ini anggaran tadi yang kita kurangi. Oke. Nah, sudah. Ini untuk di 53 saya sudah buatkan akun baru, kemudian saya geser dari akun yang lain tapi masih dalam komponen yang sama. Oke, sekarang ada satu lagi yang saya mau buatkan akun baru, itu terkait belanja barang ya. Satu akun lagi yang kita buat akun baru lagi di belanja 52. Nah, di sini ya. Nanti anggarannya akan saya geser dari sini. Ini masih dalam satu subkomponen ya. Saya buat akunnya dulu. Kalau yang ini belanja barang tapi bergesernya dia masih dalam satu subkomponen. Satu subkomponen berarti artinya anggaran itu bergeser hanya dalam satu komponen ya, karena masih dalam satu subkomponen kemudian dalam komponen. Oke, akunnya sudah jadi. Sekarang kita rekam detailnya ya. Detailnya kita rekam, ada beberapa detail ya. Oke, ini sudah saya rekam detail dan anggarannya. Nah, anggarannya itu kita ambil dari sini. Nah, sekarang kita kurangi ya, anggaran yang kita sudah buat di akun baru tersebut kita kurangi dari sini. Nanti disesuaikan saja dengan nomenklatur teman-teman semua ya. Intinya itu
perubahannya itu harus dalam satu subkomponen atau paling mentok itu dalam satu komponen. Itu tidak boleh bergeser anggarannya keluar dari situ. Karena kapan bergeser itu otomatis akan merubah halaman 3 DIPA. Meskipun mungkin tidak merubah DS digital stem, tetapi dia mengubah halaman 3 DIPA. Sehingga teman-teman tentunya harus melakukan revisi di tingkat Kanwil DJPB, bukan di kewenangan KPA. Oke, seperti itu teman-teman semua ya. Oke, saya selesaikan ini dulu ya, terkait kekurangan pergeseran yang tadi. Jadi nilainya harus dihitung betul-betul ya, jangan sampai ada yang selisih teman-teman semua. Selisih Rp1 pun itu pasti akan mempengaruhi halaman 3 DIPA. Teman-teman akan setengah mati menghitung halaman 3 DIPA-nya ketika ada selisih dari yang kita geser dari akun baru, dari akun lama ke akun yang baru. Makanya teman-teman harus teliti menghitungnya, berapa yang digeser, berapa yang dikurangi, sehingga halaman 3 DIPA-nya itu nantinya tidak berubah di level komponen, dia hanya berubah di level akun ataupun berubahnya di level subkomponen, sehingga kita bisa mengetahui bahwa di level komponen itu tidak ada perubahan halaman 3 DIPA. Kita cuma menyesuaikan saja di level akun atau level subkomponen ya, sehingga itu dianggap tidak mengubah halaman 3 DIPA karena rencana penarikannya per bulan itu tidak berubah. Oke, ini sudah selesai juga ya. Kita sudah selesai hitung. Satu lagi ya. Ini kalau yang ini masih dalam satu akun. Ya, bergesernya dalam satu akun, cuma bergeser antara nomenklatur. Ya, dia tidak keluar dari akunnya. Ya, ini terkait belanja barang juga ya, langganan daya jasa. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, sehingga kami geser supaya lebih pelaporannya itu lebih administratif ya, lebih nampak bahwa ini betul. Ya, ini cuma bergeser dari sini ya, di akun yang sama tetapi bergeser antar nomenklatur. Nah, geser dari atas ke bawah. Oke. Ya, sudah selesai ya. Semua yang sudah saya lakukan, semua sudah bergeser, ada antar akun yang sama, di akun yang sama bergesernya, ada di subkomponen yang sama, kemudian ada di komponen yang sama. Itu bergesernya ya, bergeser yang saya edit di Belanja Redesign. Nah, setelah selesai, kita sudah edit atau teman-teman semua sudah edit sesuai dengan kebutuhan. Oke, simpan. Setelah selesai, jangan lupa simpan ya, karena kalau tidak disimpan pasti tidak akan berubah. Nah, itu sudah ada notifikasi berhasil disimpan. Sekarang kita masuk di monitoring digital stem. Nah, setelah kita edit, itu kita cek lagi digital stemnya berubah tidak ya. Nah, ini digital stemnya tidak berubah, masih tetap seperti yang tadi ya, awal waktu kita lihat. Berarti revisi yang editan yang kita lakukan tadi itu belum melanggar ya, masih sesuai dengan prosedur. Nah, setelah kita anggap digital stem yang tidak berubah, kita masuk di RPD-nya, halaman 3 DIPA-nya ya. Kita cek. Oke, ini ya. Coba lihat ya, ini di komponen itu tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang merah. Tanda bahwa dia berubah adalah ada yang merah ya. Ini di level komponen. Tetapi ketika kita buka di level subkomponen atau di level akun, itu akan berubah. Ada yang berubah karena kita ada yang digeser. Nah, coba lihat ya. Ini di level subkomponen, level akunnya berubah karena kita geser tadi dari akun lama ke akun baru, ada akun baru ya. Tapi kita bisa anggap itu tidak berubah. Nah, kita lihat ini ya, ini level komponennya, ini tidak boleh berubah. Jadi kita sesuaikan saja nilai ini ya di level akun tersebut yang berubah, sehingga di level komponennya itu sama dengan ini nilainya. Jadi dianggap bahwa RPD-nya itu
tidak berubah teman-teman semua. Ya, oke. Coba kita masuk ya. Kita masuk yang satu dulu, yang akun baru dulu ya. Ya, di sini ya, ini yang akun lama yang kita kurangi. Nah, ini kurang 73. Nah, kita kurangi dari sini. Ingat ya, kita kurangi dari September. Kita kurangi dari sini 73 juta. Nanti ini total September itu 102. Nah, kita kurangi 73 jadi sisa 29 sekian. Nah, oke, simpan. Nah, di akun yang baru kita tambahkan 73 di September, teman-teman semua. Jadi nilai RPD untuk bulan September itu masih sama di level komponen, tidak berubah. Oke ya, ini sudah hijau, komponennya tidak berubah sehingga RPD-nya tidak berubah. Nah, ini ya, ini masih tetap 100 sekian, tidak merubah ya, 108, karena kita cuma tambahkan saja yang akun yang berbeda. Nah, kemudian yang satunya ya, ini komponennya kita perhatikan juga, yang belanja barang. Ini 19. Nah, teman-teman sesuaikan saja. Yang jelasnya di level komponen ini itu RPD-nya harus sama, tidak boleh berubah. Nah, kita rubah dulu di 523123 ya. Nah, ini ya, disesuaikan saja. Nah, saya akan kurangi 57 ini dari, saya ambil Agustus sampai Desember. Ya, di sini saya kurangi 10 juta ya, 10 juta, di sini 10 juta, kemudian Oktober 10 juta, November 10 juta. Nah, sisanya saya ambil dari Desember yang 17 juta. Jadi diperhatikan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu saya ambil dari bulan-bulan tersebut. Karena ini harus saya samakan dengan yang saya masukkan di akun baru tadi, yang belanja barang akun baru tadi. Oke, sudah ya, sisanya sudah hilang, simpan. Nah, kemudian di satunya ya, 523 yang baru ya, yang ya ini saya masukkan 10 juta karena saya kurangi tadi 10 juta. September 10 juta, kemudian Oktober 10 juta, November juga 10 juta. Nah, sisanya di Desember yang 17 jutanya ya, sisanya di Desember. Oke, simpan. Nah, di sini sudah hijau. Nah, di level komponen itu tidak berubah teman-teman semua. Ya, ini tetap. Dia tidak berubah karena yang kita rubah itu di level akun, tapi kita samakan nilainya sampai di level komponen. Oke. Nah, selebihnya silakan teman-teman ikuti langkah tersebut sampai tidak ada lagi yang berwarna merah. Intinya di level komponen itu tidak boleh berubah. Nah, ini kita tampilkan semua ya. Ini sampai level akun itu sudah tidak ada yang merah. Berarti itu kita anggap sudah selesai. RPD-nya halaman 3 DIPA-nya itu sudah clear. Dan kita tidak merubah di RPD-nya. Nah, setelah itu kita cek digital stamp lagi ya. Kita cek lagi monitoringnya digital stamp-nya. Ini tidak berubah lagi, tetap masih sama seperti sebelumnya ya. Berarti masih dalam prosedur yang ditentukan, masih sama. Nah, setelah itu kita validasi dulu. Kalau semua sudah selesai, nah kita validasi data belanjanya ya, supaya bisa di-approve oleh KPA. Nah, ini ya, ini belum valid. Kita proses. Jika prosesnya ada yang merah, berarti ada yang keliru, ada yang salah. Tapi ini tidak ya, ini valid, sudah selesai, berarti semua sesuai prosedur, masih dalam prosedur yang dibenarkan. Oke, sudah selesai dan sudah tervalidasi. Sekarang kita masuk di modul KPA. Jika ini di sini sudah clear, sudah tervalidasi, kita masuk di modul KPA untuk di approve. Kita masuk di penganggaran, monitoring.
monitoring, submit dan approve data. Tekan klik. Nah, ini ya usulan Adifa revisi kesekian, kemudian kita checklist di tanda setuju. Kemudian kita simpan. Oke, apakah Anda yakin untuk menyimpan data? Oke, selesai. Nah, data berhasil tersimpan. Berarti sudah di-approve oleh KPA. Sekarang setelah di-approve, nah, tinggal kita ajukan revisi DIPA-nya ya. Ajukan revisi DIPA-nya di menu revisi DIPA, pengusulan revisi. Kita ajukannya di operator anggaran saja ya, karena ini akan masuk di notifikasi OTP-nya akan masuk di nomor handphone KPA. Kita masuk di operator anggaran saja. Di sini ya kita masuk di revisi DIPA, pengajuan revisi. Ya silahkan dimasukkan ya. Masukkan nomor surat, perihal, kemudian tanggal, kemudian nama pejabat yang mengajukan. Itu silahkan diisi semua teman-teman semua. Sesuai dengan surat yang teman-teman buat. Suratnya ya tentatif, silahkan menyesuaikan dengan kebutuhan. Apakah dia formatnya ada format khusus yang diberikan oleh Kanwil, itu disesuaikan saja dengan aturan yang berlaku. Oke. Nah, setelah sampai di sini, nah di menu kewenangan ini ya yang awal tadi kita bilang, di menu kewenangan itu kita bukan pilih Kanwil DJPB, tapi kita pilih pemutahiran KPA ya. Jadi dia cuma di kewenangan KPA. Nah, kita pilih ini ya, seperti itu ya, pemutahiran KPA. Kita tinggal masukkan suratnya. Surat revisi, usulan revisinya. Jika masih ada dokumen pendukung lainnya, silahkan dilampirkan di dokumen pendukung lainnya. Nah, di sini, nah suratnya sudah kita masukkan, tinggal tunggu terupload. Kemudian dokumen pendukung terkait lainnya. Nah, ini biasanya matriks semula menjadi dari aplikasi ya yang dimasukkan, atau semula menjadi manual. Nah, tunggu dulu ya, setelah terupload baru kita bisa lanjut. Nah itu untuk suratnya sudah, file sudah terupload. Kemudian dokumen pendukung lainnya. Oke. Nah, sudah terupload juga, berarti keduanya sudah masuk. Berarti kita bisa lanjut ya. Lanjutkan. Nah ini verifikasinya ya, ini verifikasinya. Jika ini tervalidasi berarti semua masih dalam prosedur yang benar. Nah, ini sukses, berarti kita bisa lanjut. Oke, lanjutkan. Nah di sini kita akan diminta untuk mengirim OTP ya, permintaan OTP. Ini akan masuk di nomor yang tadi ya. Silahkan. Jika belum masuk, silahkan dikirim ulang. Kemudian proses verifikasi OTP. Oke, sukses. Ya, sukses. Nah, berarti kita bisa selesaikan. Lanjut, selesai. Nah, setelah selesai ini kita bisa cek ya. Kita cek. Ini saya buka di modul KPA dulu. Nah, ini sudah tahap 1 ya, pengajuan. Tahap usulannya 1 ya. Nah, setelah dia berubah ke tahapnya itu sudah mencapai 4, berarti itu sudah selesai teman-teman semua. Nah, kita coba lagi. Refresh, teman-teman bisa refresh atau cek lagi monitoring revisinya. Nah, ini hanya dalam beberapa menit ini sudah berubah menjadi ke tahap 4.
Artinya revisi tersebut itu sudah selesai teman-teman semua, tanpa harus menunggu 1 hari atau 2 hari. Ini sudah selesai. Untuk memastikan bahwa ini sudah selesai, kita bisa cek di menu utility, status history. Nah, ini sudah dalam bentuk DIPA, ya, bukan lagi usulan, tapi sudah dalam bentuk DIPA, berarti sudah bisa digunakan. Datanya sudah sama antara Sakti dengan OnSpan. Nah, untuk lebih memastikan, kita bisa cek di 1DJA apakah DIPA-nya sudah muncul, ADK-nya dan DIPA petikannya itu sudah muncul. Bisa buka 1DJA, kemudian buka download DIPA. Download DIPA, nah ini sudah muncul juga DIPA petikannya, ya, DIPA petikan dengan ADK-nya itu sudah selesai, bisa di-download. Jadi kita tidak perlu menunggu 1 hari atau 2 hari ataupun lama-lama, ya, karena ini cuma butuh beberapa menit atau mungkin beberapa jam. Oke teman-teman semua, demikian tutorial atau cara mengajukan revisi DIPA, pemutakhiran POK atau update POK di kewenangan KPA atau di tingkat KPA tanpa harus ke Kanwil DJPB. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video kita ini untuk mendukung channel kita tetap eksis berbagi informasi kepada teman-teman yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.